Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama adalah operasi perkalian pada bilangan berpangkat pecahan. Nah, pada operasi perkalian ini, kita menggunakan sifat perpangkatan. Di mana sifat perpangkatannya itu adalah jika operasinya perkalian, lalu bilangan pokoknya sama, ini operasi perkalian, bilangan pokoknya sama, yaitu di sini adalah A, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini A pangkat M per N kali A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 8 pangkat 1 per 2 kali 8 pangkat 1 per 6. Nah, perhatikan ini soal ini. Ini soal menggunakan operasi perkalian. Lalu bilangan pokoknya di sini sama, yaitu apa? Iya, 8. Maka untuk mengerjakan ini kita menggunakan sifat perpangkatan, yaitu pangkatnya dijumlahkan. Ini sama dengan 8 dipangkat 1 per 2 ditambah 1 per 6. 8 pangkat 1 per 2 tambah 1 per 6. Pangkatnya kita jumlahkan. Ini sama dengan 8 dipangkat ini 1 per 2 tambah 1 per 6. Yang ini operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Caranya adalah, ya, kita samakan penyebut dulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 2 dan 6? Ya, 6. Nah, ini caranya 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 2 itu berapa? Ya, 3 kali 1? Ya, 3. Ditambah dengan per 6. 6 bagi 6? Ya, 1 kali 1, 1. Nah, ini sama dengan 8 dipangkat dengan 3 per 6 tambah 1 per 6. Itu berapa? Iya, 3 tambah 1 itu ya 4 per 6. 8 pangkat 4 per 6. Atau sama dengan 8 pangkat 4 per 6 ini kakak bisa sederhanakan. Ini sederhanakan dengan berapa ini? Ya, bisa disederhanakan dengan 2. Jadi, 8 pangkat 4 per 6 itu sama dengan 8 pangkat ini 4 bagi 2 ini. Iya, 2 per 6 bagi 2, 3. Jadi 8 pangkat 2 per 3. Nah, di sini pangkat pecahan. Untuk mencari hasil dari pangkat pecahan ini, kita rubah dia dalam bentuk akar. Video kakak sebelumnya kakak sudah menjelaskan itu. Hubungan tentang bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan yang berbentuk akar. Jadi 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan penyebutnya ini. Penyebutnya di sini adalah 3. Itu yang jadi akarnya. Akar pangkat 3 dari 8 pembilangnya ini jadi pangkat di dalamnya. Jadi bacanya adalah akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu berapa? Iya, 64. Untuk mencari hasil akar pangkat 3 dari 64, di video kakak sebelumnya kakak sudah menjelaskan caranya. Caranya adalah kita buat pohon faktor dari bilangan yang dicari akarnya. Bilangan yang dicari akarnya itu adalah 64. Jadi kita buat pohon faktor dari 64. Pohon faktornya berikut. 64 ini berapa kali? Ya, ini 2 kali 32. Lalu 2 kali berapa ini? Iya, 2 kali 16. 2 kali berapa? Iya, 8. Ini 2 kali 4. Lalu ini 2 kali 2. 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak berapa kali ini 2-nya? Iya, ini 2-nya sebanyak 6 kali. Jadi 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 di pangkat 6. Tahu sama dengan, ini kita rubah jadi pangkat pecahan. 2 dipangkat dengan 6 penyebutnya yang akar jadi 6 per 3. Atau sama dengan 2 pangkat 6 bagi 3 itu berapa? Iya, 2. 2 pangkat 2 itu berapa?
Iya, 4. Jadi hasilnya adalah 4. Soal berikutnya, 3A pangkat 3/4 kali 2A pangkat 7/8. Ini sama dengan, perhatikan, ini 3 dengan 2-nya ini tidak dalam bentuk apa dia? Iya, tidak dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi ini perkaliannya itu adalah, karena di sini ada variabel, jadi perkalian aljabar. Perkalian aljabar itu adalah angka kali angka, huruf kali huruf. Jadi di sini 3 kali 2. Kali ini 3 kali 2. Udah. Lalu kali A-nya. Variabelnya di sini sama atau bilangan pokoknya sama, yaitu A. Nah, untuk mengerjakan ini, maka kita menggunakan sifat bilangan berpangkat pada operasi perkalian. Jadi ini 3 kali 2 tadi, angka kali angka, lalu hurufnya A pangkat 3/4 dikali dengan A pangkat 7/8. Ini sama dengan 3 kali 2 ini berapa? Iya, 6 kali yang ini kita gunakan sifat perpangkatan. Pangkatnya diapakan ini? Iya, dijumlahkan. Jadi ini sama dengan A pangkat 3/4 ditambah dengan 7/8. Sama dengan 6 kali, ini 3/4 tambah 7/8. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Jadi kita harus samakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 8 dengan 4? Iya, 8. Jadi ini A pangkat, ini semuanya per 8. 8 dibagi 4 berapa? Ya, 2. 2 kali 3, 6 tambah per 8. 8 bagi 8? Ya, 1 kali 7, 7. Ini sama dengan 6 kali A pangkat, ini 6 tambah 7 itu berapa? Iya, 13/8. Jadi ini sama dengan 13/8. Ini kakak bisa tulis dalam bentuk lain. 6 kali A pangkat 13/8 kakak bisa tulis menjadi 8/8 ditambah dengan 5/8. Ini sama saja dengan 13/8 karena lihat ini penyebutnya sudah sama. Lalu kalau kakak jumlahkan pembilangnya, 8 tambah 5 itu berapa? Iya, pas 13. Jadi 13/8 itu bisa ditulis dalam bentuk 8/8 tambah 5/8. Ini sama dengan 6 kali. Perhatikan yang ini, bentuk ini. Bentuk ini sama dengan yang ini. Sudah? Nah, bentuk yang ini kakak bisa rubah menjadi seperti ini dia. Sifat bilangan berpangkat. Jadi, sifat bilangan berpangkat ini bukan berlaku dari depan ke belakang. Dia juga berlaku dari belakang ke depannya. Jadi, yang ini A pangkat 8/8 tambah 5/8. Kakak bisa tulis menjadi A pangkat 8/8 kali dengan A pangkat 5/8. Paham? Jadi ini sama dengan 6 kali A pangkat 8/8. 8/8 itu sama dengan? Iya, 1. Jadi di sini A kali sisa ini A pangkat 5/8. Atau sama dengan ini dikali saja 6 kali A. Iya, 6A dikali dengan A pangkat 5/8 yaitu A pangkat 5/8. Jadi ini sama dengan A pangkat 5/8 ini rubah menjadi bentuk akar. Jadinya 6A akar pangkat 8 dari A pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 6A akar pangkat 8 dari A pangkat 5. Operasi pembagian pada bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk mengerjakan operasi pembagian pada bilangan berpangkat pecahan, yang ini kita gunakan lagi sifat bilangan berpangkat. Jika operasinya pembagian, lalu bilangan pokoknya sama, di sini bilangan pokoknya A, maka pangkatnya kita apakan? Iya, pangkatnya kita kurangkan. Ini A pangkat M per N bagi A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N kurang P per Q. Untuk lebih mengerti, coba perhatikan contoh soal berikut ini.
Contohnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 9 pangkat 1/3/4 bagi 9 pangkat 1/4. Nah, karena di sini operasinya pembagian, lalu bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya berapa di sini? Iya, bilangan pokoknya di sini 9, maka pangkatnya kita apakan? Iya, pangkatnya kita kurangkan. Jadi ini 9 pangkat ini 1/3/4 dikurangi dengan 1/4. Lalu yang ini, 1/3/4 ini dalam bentuk pecahan campuran. Maka kita rubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Caranya ini 9 pangkat caranya. 1 kali 4 tambah 3. 1 kali 4 itu berapa? Ya 4 tambah 3, ya 7. Jadi pecahan biasanya adalah 7/4 dikurangi dengan 1/4. Nah di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Jadi kita tinggal kurangkan pembilangnya. Jadi hasilnya adalah 9 pangkat ini 7 kurang 1 berapa? Iya, 6/4. Atau sama dengan 9 pangkat 6/4 ini kakak bisa sederhanakan dia dengan berapa? Iya, dengan 2. Jadi 9 pangkat 6/4 itu sama dengan 9 pangkat 6 bagi 2 ini berapa? Iya, 3/4 bagi 2, 2. Jadi 9 pangkat 6/4 itu sama dengan 9 pangkat 3/2. Nah, untuk mencari hasil dari 9 pangkat 3/2 ini, karena ini masih dalam bentuk pangkat pecahan, kita rubah dia menjadi bilangan bentuk akar. Jadi 9 pangkat 3/2 itu sama dengan akar pangkat. Akar pangkat berapa ini? Lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2. Jadi ini akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis 2-nya. Kecuali kalau bilangan yang lain. Jadi ini akar pangkat 2 dari 9 pangkat pembilangnya 3. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. Jadi kita cari sudah hasilnya. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu berapa? Iya, 729. Jadi akar pangkat 2 dari 729. Di video kakak sebelumnya, kakak sudah menjelaskan tentang cara mencari nilai atau hasil dari suatu bilangan yang berbentuk akar. Jika akarnya pangkat 2. Caranya kemarin, kita lihat yang pertama itu adalah angka ratusan. Angka ratusannya itu adalah 700. Maka, hasil dari akar pangkat 2 dari 729 itu berada di antara 20 sampai dengan 30. Kenapa berada di antara 20 sampai dengan 30? Karena 20 pangkat 2 itu adalah 400, 30 pangkat 2 itu adalah 900. 729 ini ada di antara angka 400 sampai dengan, ada di antara 400 sampai dengan 900. Jadi hasilnya itu ada di antara angka 20 sampai dengan 30. Lalu berikutnya adalah lihat angka satuan. Angka satuannya di sini adalah 9. Maka kita ingat lagi ini 1 pangkat 2 ini 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 ini 16, 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, 10 pangkat 2 ini 100. Tadi kita lihat angka satuan. Jadi kita melihat di sini, angka satuannya di sini adalah 9. Kita lihat yang mana yang menghasilkan angka satuan 9. Yang menghasilkan angka satuan 9 yaitu 3 pangkat 2 dengan 7 pangkat 2. 3 dengan 7. Jadi, angka yang mau kita coba di antara 20 sampai dengan 30 itu adalah 23 dengan 27. Jadi kita tinggal cari saja 23 kali 23 dengan 27 kali 27. Mana yang hasilnya adalah 729. Setelah mencakarnya, yang menghasilkan 729 itu adalah 27 kali 27. 729 itu adalah 27 kali 27 atau 27 pangkat 2. Jadi ini akar pangkat 2 dari 27 pangkat 2. Di sini akar pangkat 2, lalu ininya pangkat 2.
Jadi hasilnya sebentar pecahannya itu adalah 2/2. Jadi pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. 2/2 itu 1. Atau ini langsung dicoret. Jadi hasilnya berapa ini? Iya, 27. Soal berikutnya, 12x pangkat 4/9 bagi 4x pangkat 2/3. Di sini, ini operasi aljabare karena ada variabel, lalu ada koefisien dari variabelnya. Untuk mengerjakan ini, maka cara kerjanya adalah angka dengan angka, huruf dengan hurufnya. Ini sama dengan 12 bagi 4. Nih, 12 bagi 4, lalu kali dengan x pangkat 4/9. X pangkat 4/9 dibagi dengan x pangkat 2/3. Jadi ini sama dengan 12 bagi 4 itu berapa? Ya, 3 dikali dengan yang ini. Cara mengerjakan ini, karena ini sama-sama x, maka kita gunakan sifat perpangkatan. Pangkatnya kita apakan? Ya, kita kurangkan karena di sini operasinya pembagian. Jadi ini x pangkat 4/9 kurang 2/3. Ini sama dengan 3 dikali dengan x pangkat 4/9 kurang 2/3. Ini tidak bisa langsung dikerjakan karena penyebutnya berbeda. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. 9 dengan 3, cari KPK dari 9 dengan 3. Berapa? Iya, 9. Ini 9 bagi 9, 1 kali 4. 4 kurang per 9. 9 bagi 3 itu berapa? Iya, 3. 3 kali 2 berapa? Iya, 6. Jadi ini sama dengan 3 dikali x pangkat. Ini penyebutnya sudah sama, jadi yang kita kurangkan itu hanya pembilangnya. 4 kurang 6 itu berapa? Iya, negatif 2/9. Jadi x pangkat negatif 2/9. Karena ini dalam bentuk pangkat negatif, maka kita rubah dia menjadi pangkat positif. Ini sama dengan 3 per, jadi x pangkat negatifnya jadi positif 2/9. Atau kita rubah ini menjadi bentuk akar, yaitu 3 per akar pangkat 9 dari x pangkat 2. Yang ketiga adalah pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Ini ada sebuah bilangan berpangkat pecahan dipangkatkan lagi oleh sebuah bilangan. A pangkat M per N dipangkatkan lagi dengan P. Nah ini sama dengan A pangkatnya kita kalikan M per N kali P. Sifat perpangkatan. Untuk lebih pahamnya, simak contoh soal berikut ini. Contoh, sederhanakan pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ini adalah 4 pangkat 3/4 dipangkatkan lagi dengan 2. Yang ini kita gunakan sifat perpangkatan, pangkatnya diapakan? Iya, dikalikan. Ini jika ada sebuah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi oleh sebuah bilangan, maka pangkatnya ini kita kalikan. Ini sama dengan 4 pangkat 3/4 kali dengan 2. Sama dengan 4 pangkat 3/4 kali 2. Ini 3 kali 2 ini berapa? Iya, 6. 6/4. Bukan begini ya, 3 kali 2 ini 6, 4 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 di sini. Bukan. Karena 2 ini sama dengan 2/1. Jadi ini sama dengan perkalian pecahan. 3 kali 2-nya 6, 4 kali 1-nya 4. 4 pangkat 6/4 itu sama dengan, ini bisa disederhanakan ini. Ini 4 pangkat 6 bagi 2 ini berapa? Iya, 3 per 4 bagi 2. 2. Jadi 4 pangkat 6/4 itu sama dengan 4 pangkat 3/2. Sama dia. Nah, kalau yang ini rubah dalam bentuk akar, jadinya akar pangkat 2 penyebutnya. Jadi akar dari 4 pangkat 3. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3.
Ya, kita kalikan ini 4 pangkat 3 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 berapa? Ya, 64. Jadi akar pangkat 2 dari 64 itu berapa? Ya, langsung saja ini, yaitu 8. Soal berikutnya, A pangkat 5/7 dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Ini kita gunakan sifat perpangkatan, pangkatnya kita kalikan. Jadi ini A pangkat 5/7 kali dengan negatif 4. Jadi ini sama dengan A pangkat 5 kali negatif 4, ya, negatif 20/7. Negatif 20/7. Karena di sini pangkatnya negatif, maka kakak rubah ini menjadi pangkat positif. Maka ini sama dengan 1 per A pangkat 20/7. 20/7 ini kakak bisa rubah menjadi 1 per ini A pangkat 20/7 kakak bisa rubah menjadi 14/7 ditambah dengan 6/7. 14/7 tambah 6/7. Sudah lihat ini? Iya. Ini sama dengan 1 per bentuk yang ini A pangkat 14/7 tambah 6/7. Kita gunakan sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Jadi ini kakak bisa tulis, kasih pisah dia A pangkat 14/7 kali dengan A pangkat 6/7. Ini sama dengan 1 per A pangkat 14/7. 14/7 itu berapa? Iya, 2. Jadi ini A pangkat 2 dikali dengan A pangkat berapa ini? Iya, 6/7. Ini sama dengan 1 per A pangkat 2, yang ini kakak rubah menjadi bilangan bentuk akar, yaitu akar pangkat 7 dari A pangkat 6. Soal berikutnya, X pangkat negatif 2/3 per Y pangkat 2 1/2 dipangkatkan dengan negatif 4. Nah, untuk mengerjakan ini, cara kerjanya adalah kita kalikan ini negatif 4 untuk pembilang, kalikan pangkat negatif 4 ini juga untuk penyebut masing-masing. Jadi ini X pangkat negatif 2/3 dipangkatkan dengan negatif 4 per Y pangkat 2 1/2 dipangkatkan dengan negatif 4. Pangkatnya masing-masing. Ini sama dengan gunakan sifat bilangan berpangkat, pangkatnya kita kalikan. Nah, ini X pangkat negatif 2/3 dikalikan dengan negatif 4 per Y pangkat 2 1/2. Ini bentuk pecahan campuran. Jadi kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya ini 2 kali 2 itu berapa? 4 tambah 1, ya 5. Jadi di sini Y pangkat 5/2 dikalikan dengan negatif 4. Ini sama dengan X pangkat negatif kali negatif ini, ya positif. Jadi 2 kali 4 berapa? Ya 8/3 per Y pangkat 5 kali negatif 4, ya negatif 20/2. Ini sama dengan X pangkat 8/3 per Y pangkat negatif 20 bagi 2 itu berapa? Ya negatif 10. Karena ini masih dalam bentuk pangkat negatif, yang penyebutnya ini pangkat negatif, maka kita rubah dia menjadi pangkat positif. Ini sama dengan X pangkat 8/3 per, kalau jadi pangkat positif dia jadi 1 per Y pangkat 10. Ini sama dengan X pangkat 8/3 per 1 per Y pangkat 10. Nah, yang ini X ini per dia per 1. Jadi yang ini kakak bisa tulis, ini X pangkat 8/3 per 1 per yang ini jadi bagi 1 per Y pangkat 10. Nah, ini sama dengan ini perkalian pecahan,
Caranya kita rubah menjadi kali, lalu pecahan di belakangnya dibalik. Jadi ini sama dengan X pangkat 8/3 dikali dengan Y pangkat 10, ini per 1 tadi, per 1. Sama dengan, ini tinggal dikali saja. X pangkat 8/3 kali Y pangkat 10 itu adalah X 8/3 Y pangkat 10 per berapa ini? Per 1. Kalau per 1 tidak usah ditulis ya. Setiap bilangan jika dibagikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu ini X pangkat 8/3. 8/3 ini rubah menjadi pecahan campuran. Karena suruhannya tadi adalah menyederhanakannya. Jadi 8/3 ini kita rubah menjadi pecahan campuran. Ini 8/3. Berapa kali ini? Ya, 2. 2 kali 3 ini berapa? 6. Sisanya berapa? 2. Jadi pecahan campurannya adalah X pangkat 8/3 ini 2. 2/3. 8/3 pecahan campurannya adalah 2. 2/3. Jadi X pangkat 2. 2/3 Y pangkat 10. Ini hasilnya. Yang keempat adalah bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Kalau yang tadi bilangan berpangkat pecahan itu dipangkatkan oleh sebuah bilangan bulat. Sedangkan yang ini bilangan berpangkat pecahan dipangkatkan lagi oleh sebuah bilangan pecahan. Itu bedanya. Ini A pangkat M per N dipangkatkan lagi oleh P per Q. Itu sama dengan A pangkat-pangkatnya dikalikan M per N kali P per Q. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh, sederhanakanlah pemangkatan bilangan berikut ini. Yang pertama adalah 8 pangkat 3/4 dipangkatkan lagi oleh 8/9. Yang ini pangkatnya kita apakan? Ya, dikalikan. Maka 8 pangkat 3/4 kali dengan 8/9. Yang ini kakak bisa sederhanakan dia nih. 8 dengan 4 bisa disederhanakan dengan berapa? Iya, dengan 4. 8 bagi 4 itu berapa? 2. 4 bagi 4 berapa? Iya, 1. Lalu 3 dengan 9 itu kakak bisa sederhanakan dengan berapa? Dengan 3. 3 bagi 3, iya 1. 9 bagi 3, 3. Jadi ini sama dengan 8 pangkat 1 kali 2 itu berapa? Iya, 2. 1 kali 3, 3. Jadi 8 pangkat 2/3. Lalu rubah menjadi bentuk akar. Di sini penyebutnya 3, jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu berapa? Iya, 64. Jadi ini adalah akar pangkat 3 dari 64. Yang ini kakak sudah jelaskan tadi, buat apanya? Ya, buat pohon faktor dari bilangan yang kita cari akarnya, yaitu 64. Tadi kita sudah cari ya, 64 setelah buat pohon faktor itu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi ini sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Ini sama dengan rubah menjadi pangkat pecahan 2 pangkat 6, penyebutnya ambil dari akar, jadi 2 pangkat 6/3. Ini sama dengan 2 pangkat 6/3 atau 6 bagi 3 itu berapa? Iya, 2. 2 pangkat 2, iya 4. Jadi hasilnya adalah 4. Soal berikutnya, X pangkat 2/9 Y pangkat negatif 4/3 dipangkatkan dengan negatif 9/8. Nah yang ini kita pangkat masing-masing dia. Nih, X pangkat 2/9 dipangkatkan dengan negatif 9/8. Lalu kali dengan Y pangkat negatif 4/3 dipangkatkan dengan negatif 9/8. Ini sama dengan, yang ini pangkatnya kita kalikan. Jadi X pangkat 2/9 kali negatif 9/8. Lalu Y dipangkat dengan negatif 4/3 kali dengan negatif 9/8.
Ini sama dengan X pangkat, ini kakak bisa sederhanakan ini, 9 dengan 9. Negatif 9 bagi 9 itu berapa? Iya, negatif 1 di sini, negatif 1. Lalu 2 dengan 8 kakak bisa sederhanakan dia. Dengan berapa? Ya, 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, iya, 4. Jadi hasilnya adalah X pangkat 1 kali negatif 1. Negatif 1 per 1, di sini tadi 1. 1 kali 4 berapa? Iya, 4. Jadi hasilnya adalah X pangkat negatif 1 per 4. Lalu Y dipangkat dengan yang ini. Kakak bisa sederhanakan 4 dengan 8 ini. 4 dengan 8. Dengan berapa? Iya, dengan 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Lalu 3 dengan 9 bisa disederhanakan dengan 3. 3 bagi 3, 1. Ini 9. 9 bagi 3, 3. Ini negatif kali negatif itu apa? Positif. Jadi 1 kali 3, 3 per 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya adalah X pangkat negatif 1 per 4, Y pangkat 3 per 2. Karena ini dalam bentuk pangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Lalu untuk Y yang 3 per 2, ini kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Jadi ini hasilnya itu sama dengan Y pangkat 3 per 2. Rubah menjadi pecahan campuran. Ini berapa kali? 1. 1 kali 2, 2. Ini sisanya 1. Jadi 3 per 2 itu sama dengan 1. Hasil bagi sisa per penyebut. 1 per 2 per, ini X pangkat negatif 1 per 4. Jadi pangkat positif X pangkat 1 per 4.